Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siva Amalia Soliha, NPM 220108034 dari kelas A, Program Studi Tadris Biologi, mata kuliah TIK dengan dosen pengampu Bapak Haris Setiaji, MTI, CISDE, Cita, MOS, MCE. Di sini saya akan menyelesaikan tugas 10, yaitu tugas akhir UAS, dengan membuat esai mengenai informasi sebagai makna data dalam ruang lingkup biologi. Nah, yang pertama-tama itu ada pendahuluan. Biologi adalah ilmu yang mempelajari kehidupan dalam segala bentuk dan tingkatannya, mulai dari molekul hingga ekosistem. Untuk memahami dan mengembangkan ilmu biologi, diperlukan data yang meliputi hasil observasi, eksperimen, dan pengukuran yang dilakukan oleh para ilmuwan. Namun, data mentah ini memiliki nilai yang terbatas, kecuali jika diinterpretasikan dan dianalisis menjadi informasi yang bermakna. Dalam biologi, informasi memainkan peran yang sangat penting, sehingga tidak hanya dalam memahami organisme hidup, tetapi juga dalam mengungkap mekanisme dasar kehidupan yang kompleks, seperti ekspresi gen, evolusi, ekologi, dan bioteknologi. Dengan demikian, informasi sebagai makna data menjadi aspek kunci yang menentukan bagaimana data biologis dapat memberikan wawasan baru dan kontribusi signifikan terhadap kehidupan manusia serta lingkungan sekitarnya. Nah, yang pertama ini ada data dan informasi dalam konteks biologi. Itu mencakup berbagai jenis, mulai dari pengamatan langsung terhadap organisme, hasil eksperimen laboratorium, hingga data yang dikumpulkan melalui teknologi canggih seperti sequencing DNA, mikroskopi, dan pencitraan medis. Data ini biasanya berisi angka, nilai, atau fakta yang tidak memiliki makna, hingga diinterpretasikan. Informasi di sisi lain adalah data yang telah diolah dan diinterpretasikan sehingga memiliki konteks dan relevansi. Misalnya, data sequencing DNA mungkin hanya tampak sebagai deretan huruf yang mewakili bahasa nukleotida, misalnya A, T, C, dan G. Namun, setelah dianalisis, data ini dapat memberikan informasi tentang gen yang berperan dalam penyakit tertentu, struktur protein yang dihasilkan, atau bahkan jalur evolusi spesies tertentu. Transformasi data menjadi informasi biologis memerlukan keterampilan analisis yang cermat dan pemahaman yang mendalam. Proses ini melibatkan langkah-langkah seperti pengumpulan data yang valid, analisis statistik, validasi eksperimen, serta interpretasi yang memperhitungkan konteks biologi yang relevan. Oleh karena itu, makna data dalam biologi tidak dapat terlepas dari proses interpretasi yang mendalam, serta penggunaan alat dan metode analisis yang tepat. Selanjutnya yang kedua, yaitu peran informasi dalam studi genetik dan molekuler. Salah satu contoh utama di mana data diubah menjadi informasi yang bermakna dalam biologi adalah dalam studi genetik dan molekuler. Teknologi sequencing gen telah memungkinkan para ilmuwan untuk memetakan genom organisme dengan cepat dan akurat. Data mentah berupa urutan basa DNA ini tidak memberikan banyak arti jika hanya dibiarkan begitu saja. Tetapi ketika dianalisis dengan menggunakan perangkat lunak, bioinformatika, dan algoritma yang canggih, data tersebut dapat memberikan informasi tentang susunan gen, mutasi yang ada, jalur metabolisme yang aktif, atau hubungan evolusi antar spesies. Nah, sebagai contoh, dalam biologi molekuler, pemahaman tentang ekspresi gen memungkinkan para ilmuwan untuk mengidentifikasi gen-gen yang bertanggung jawab atas berbagai proses biologis seperti pertumbuhan, reproduksi, hingga resistensi terhadap penyakit. Informasi ini sangat berharga karena dapat digunakan untuk mengembangkan terapi genetik, menciptakan tanaman yang lebih tahan terhadap serangan hama, atau bahkan menciptakan obat-obatan yang dipersonalisasi berdasarkan profil genetik individu. Oleh karena itu, data genetik dan molekuler menjadi sangat bernilai ketika diubah menjadi informasi yang bermanfaat untuk memecahkan masalah biologis yang kompleks. Yang ketiga yaitu informasi biologis dan ekologi. Ruang lingkup biologi tidak terbatas pada skala molekuler, tetapi meluas ke studi tentang ekologi dan lingkungan. Dalam bidang ekologi, data yang diperoleh dari pengamatan lapangan, survei populasi, dan pengukuran parameter lingkungan memberikan landasan bagi analisis yang lebih luas tentang interaksi antara organisme dan lingkungan mereka. Data ini seringkali dikumpulkan dalam jumlah besar melalui pendekatan berbasis teknologi. Namun, data mentah ini hanya dapat memberikan informasi yang relevan jika dianalisis dengan pendekatan sistemik yang mempertimbangkan interaksi yang kompleks antara organisme, populasi, dan juga ekosistem.
Contohnya, informasi yang diperoleh dari data pemantauan perubahan iklim dapat membantu para ahli ekologi memahami pola migrasi spesies, perubahan dalam keanekaragaman hayati, dan dampak perubahan suhu global terhadap ekosistem. Analisis semacam ini penting untuk merumuskan kebijakan konservasi yang efektif serta memahami bagaimana spesies dapat beradaptasi. Dengan demikian, data ekologis yang diolah menjadi informasi memiliki makna yang sangat signifikan dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan kelestarian spesies di bumi. Yang keempat yaitu aplikasi bioteknologi dan informasi biologis. Bioteknologi adalah bidang lain yang sangat bergantung pada konservasi data biologis menjadi informasi yang sangat diimplementasikan dalam berbagai aplikasi, mulai dari produksi pangan hingga kesehatan manusia. Data bioteknologi mencakup data genetik, metabolik, proteomik, dan banyak lagi. Ketika data ini diolah menjadi informasi, mereka dapat digunakan untuk mengembangkan organisme hasil rekayasa genetika. Contohnya dalam pengembangan vaksin, data tentang struktur virus, protein, antigenik, dan respon imun tubuh dapat diolah menjadi informasi yang berguna dalam menciptakan vaksin yang efektif. Jadi informasi ini tuh bermanfaat dalam mendeteksi penyakit, mengidentifikasi patogen, serta mengembangkan terapi yang lebih baik untuk pasien. Sehingga dalam bioteknologi industri, informasi yang dihasilkan dari data biologis digunakan untuk merancang mikroorganisme yang mampu memproduksi enzim, bahan bakar bio, dan bahan kimia penting dengan efisiensi tinggi. Selanjutnya yang kelima, yaitu peran bioinformatika dalam transformasi data menjadi informasi. Jadi bioinformatika adalah cabang ilmu yang menggabungkan antara biologi, komputer, dan matematika untuk menganalisis dan menginterpretasikan data biologis. Nah, pemanfaatan teknologi komputasi untuk menyaring, menganalisis, dan menginterpretasikan data biologis sangat penting dalam dunia sains saat ini. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa pengolahan data menjadi informasi yang bermakna dalam ruang lingkup biologi berkontribusi besar pada kemajuan ilmu pengetahuan dan kehidupan manusia secara keseluruhan. Nah, transformasi ini tuh memungkinkan kita untuk memecahkan berbagai tantangan yang kompleks, memahami lebih baik kehidupan di bumi, dan menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dengan keberlanjutan alam. Nah, beberapa tantangan baru yang muncul juga harus dihadapi untuk terus mengembangkan pemanfaatan informasi yang bermanfaat dari data biologis. Selanjutnya yang keenam, yaitu tantangan dalam transformasi data menjadi informasi. Nah, jadi dalam perjalanan untuk mengubah data biologis menjadi informasi yang sangat berguna, terdapat sejumlah tantangan yang perlu dihadapi. Yang pertama, yaitu volume data yang dihasilkan dari berbagai teknologi canggih terus meningkat secara eksponensial. Jadi data genetik misalnya dapat berjumlah terabyte dari satu kali eksperimen saja. Oleh karena itu, pengolahan data menjadi tantangan utama, termasuk bagaimana cara menyimpannya, mengaksesnya, dan mengolahnya. Tanpa sistem manajemen data yang efektif, transformasi data menjadi informasi yang akan terhambat, dan potensi data ini untuk memberikan pemahaman yang bermakna mungkin tidak maksimal. Tantangan berikutnya adalah kualitas data yang dikumpulkan. Data biologis bisa dipengaruhi oleh banyak faktor eksternal, mulai dari kondisi lingkungan hingga kesalahan dalam proses eksperimen. Oleh karena itu, validasi data menjadi aspek penting untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh memiliki keakuratan yang tinggi. Validasi data ini memerlukan proses verifikasi yang seringkali panjang dan rumit. Selanjutnya yang ketujuh yaitu etika penggunaan data dan informasi dalam biologi. Ada pertimbangan etis yang harus dihadapi dalam pengolahan data dan transformasinya menjadi informasi. Misalnya dalam penelitian genetik dan bioteknologi, privasi data individu menjadi perhatian utama, terutama jika data genetik seseorang dapat digunakan untuk tujuan selain kesehatan, seperti diskriminasi atau manipulasi genetik. Lebih jauh lagi, penerapan bioteknologi yang memanfaatkan informasi biologis seperti modifikasi genetik juga menimbulkan tantangan etis. Selanjutnya yang kedelapan yaitu transformasi data dalam konteks keanekaragaman hayati dan konservasi.
Para ilmuwan dapat mengidentifikasi spesies yang terancam punah, memahami pola distribusi spesies, dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan populasi. Jadi informasi ini dapat digunakan untuk merancang strategi konservasi yang efektif. Sebagai contoh, data dari satelit penginderaan jauh yang memantau perubahan penggunaan lahan dapat diubah menjadi informasi yang bermanfaat untuk mengukur tingkat deforestasi dan dampaknya terhadap keanekaragaman hayati. Nah, yang ke-9 yaitu inovasi dan masa depan data biologis. Jadi sebagai contoh, algoritma pembelajaran mesin dapat digunakan untuk menganalisis data sequencing genom dengan lebih cepat, mengidentifikasi hubungan antara mutasi genetik dan penyakit tertentu, atau bahkan memprediksi respon organisme terhadap perubahan lingkungan. Ini menunjukkan potensi besar yang dimiliki data biologis untuk memberikan solusi inovatif dalam perawatan kesehatan, ketahanan pangan, serta konservasi lingkungan. Nah, jadi kesimpulannya yaitu data hanyalah sekumpulan fakta mentah yang belum memiliki makna, sementara informasi adalah hasil interpretasi data yang menjadikannya relevan, berguna, dan dapat memberikan wawasan. Transformasi data menjadi informasi merupakan proses yang sangat penting dan memerlukan pemahaman mendalam, analisis yang cermat, serta penggunaan teknologi dan metode analitik yang tepat. Dengan terus berkembangnya teknologi, kemampuan untuk mengolah dan memanfaatkan data menjadi informasi yang bermakna akan terus menjadi salah satu fondasi utama dalam kemajuan ilmu biologi dan aplikasinya di berbagai bidang. Baik, sekian presentasi mengenai esai saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.